Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizka Inanda. Kali ini saya akan mempraktikkan video mengenai uji makanan, yaitu uji karbohidrat, kegiatan praktikum 2. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memperlihatkan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Dapat dilihat, di sini ada seiris pisang, gula pasir, nasi, seiris kecil kentang, biskuit, telur rebus putihnya saja, kemudian tepung terigu, margarin, tempe, sepotong apel, pisang, gula pasir dan nasi. Dan ada juga di sini kalium iodida. Nah, fungsi dari kalium iodida ini adalah nantinya akan kita teteskan kepada bahan makanan yang sudah tersedia di wadah tadi yang barusan saya jelaskan. Nah, kita akan melihat perubahan apa yang terjadi pada bahan makanan tersebut. Nah, perubahan yang terjadi adalah warna, dan kemungkinannya adalah warna biru keunguan. Nah, di situ akan kita ketahui bersama-sama bahwa yang mengalami perubahan warna itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya, saya akan meneteskan kalium iodida yang saya pegang ini kepada bahan makanan yang sudah tersedia di wadah ini. Nah, kita akan melihat bersama-sama perubahan apa yang terjadi. Baiklah, pertama saya akan meneteskan cairan kalium iodida ini pada nasi sebanyak 3 tetes. Selanjutnya, saya akan meneteskan pada kentang. Selanjutnya biskuit, telur rebus putihnya saja, tepung terigu, margarin, tempe, apel, pisang, dan yang terakhir gula pasir. Ya, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan menunggu atau mendiamkan selama beberapa menit. Nah, kita akan melihat perubahan apa yang terjadi pada bahan makanan yang sudah kita teteskan kalium iodida tersebut. Baiklah, selanjutnya setelah kita tunggu beberapa menit, yang kita lakukan adalah melihat. Nah, ini kita lihat bersama-sama bahan makanan yang mengalami perubahan warna, yaitu dari biru keunguan ya, atau bahkan sampai menghitam. Yang pertama adalah nasi. Bisa dilihat ya, warnanya ungu gelap. Kemudian yang kedua ada kentang juga ya, ungu sampai menghitam. Yang ketiga biskuit, ungu gelap bahkan sampai menghitam. Kemudian ya, tepung terigu juga menghitam ya. Lalu oke, sudah itu saja. Nah, berarti bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, untuk yang tidak mengalami perubahan warna dari biru ke ungu atau sampai bahkan menghitam atau gelap, itu dapat dilihat ya, pisang, apel, tempe, margarin itu tidak, dan telur rebus putih saja, dan gula pasir itu tidak mengalami perubahan. Nah, baiklah, semuanya itu akan dicatat atau wajib dicatat di tabel pengamatan yang sudah saya sediakan. Baiklah, itulah langkah-langkah yang sudah saya lakukan, yang sudah saya perlihatkan mengenai uji karbohidrat, mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Sudah kita lihat bersama-sama. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizka Inanda. Kali ini saya akan melanjutkan praktikum video, masih praktikum IPA di SD tentunya. Nah, kali ini uji makanan pada bahan makanan yang mengandung lemak, uji lemak. Nah, tujuan dari kegiatan praktikum ini ialah mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan
alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum kali ini. Dan mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada piring di mana di atasnya sudah berisi bahan-bahan makanan yang akan diujikan. Nah, di sini ada kacang tanah, ada pepaya, kemudian ada santan, susu, kemiri, margarin, wortel, seledri, jagung kering, singkong kering, minyak dan air. Nah, lalu di sebelah sini juga ada satu buah lilin di mana nanti fungsinya adalah untuk mencairkan margarin atau melelehkan. Kemudian senter, lalu ada pipet, fungsinya untuk mengisap cairan-cairan yang nanti akan diujikan. Kemudian sendok. Nah, lalu di sebelah sini juga sudah ada 10 atau 12 kertas coklat. Nah, masing-masingnya sudah dilabeli bahan-bahan makanan, yang mana nanti langkah berikutnya adalah saya akan menggesekkan bahan-bahan makanan tersebut di kertas ini. Nah, yang mana gunanya adalah untuk kita ketahui bahan makanan yang mengandung lemak. Nah, nanti akan kita lihat yang meninggalkan noda dan yang tidak meninggalkan noda. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktekkan langkah kerja yang akan kita lakukan untuk pengujian makanan yang mengandung lemak. Nah, sebagai pembanding, pertama yang kita lakukan adalah di sini ada 2 buah kertas sampul coklat. Nah, saya akan menteteskan minyak di kertas yang satu, lalu air di kertas yang satunya. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, ini untuk minyak. Kemudian di kertas satunya lagi air. Iya. Lalu kita akan melihat. Nah, kita tunggu beberapa menit ya. Nanti kita akan mengetahui di antara kedua ini mana yang mengandung lemak. Akan kita buktikan dengan senter ya, kita senteri. Nah, maka akan terlihat dengan jelas. Setelah beberapa menit, nah mari kita lihat mana di antara kedua kertas ini yang meninggalkan noda ya, atau antara minyak dan air mana yang termasuk mengandung lemak. Nah, yang pertama kita lihat menggunakan senter. Nah, kita lihat ya, ini minyak meninggalkan noda, maka minyak mengandung lemak ya, sebagai pembuktiannya. Kedua, yang diteteskan air. Nah, ini dia tidak meninggalkan noda ya. Oke. Nah, baiklah, langkah selanjutnya kita akan menguji hal serupa pada kertas yang sudah dilabeli ini menggunakan bahan makanan yang tersedia di sebelah kiri ya, yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, pertama saya akan mengusap-ngusap. Nah, ini kemiri yang sudah dihaluskan ya. Nah, di kertas yang sudah tersedia di sini ya, kertas coklat, kita akan lihat apakah dia meninggalkan noda atau tidak. Oke. Ya, kita bersihkan dulu. Nah, yang kedua, oke, margarin. Untuk margarin, mari kita lelehkan dulu ya. Nah, sebelum kita ujikan pada sampul coklat yang sudah berlabel margarin itu, kita lelehkan dulu margarin yang di atas sendok ini. Iya, setelah kita lelehkan margarinnya, kita akan teteskan di atas kertas coklat, sampul coklat yang sudah dilabeli margarinnya. Nah, oke, kita letakkan. Selanjutnya seledri. Nah, oke, seledri. Nah, akan kita usapkan beberapa kali. Oke, lanjut
wortel, selanjutnya biji jagung kering, ya. Selanjutnya singkong kering, kita lakukan hal serupa. Oke, kacang tanah. Nah, kacang tanah yang sudah dipotong sedikit ya ujungnya ya. Nanti kita usapkan sekitar 10 kali. Selanjutnya pepaya. Oke. Nah, untuk santan, selanjutnya santan ya. Untuk santan, nah kita bisa pakai pipet ya. Kita lihat. Nah, oke. Nah, selanjutnya susu juga kita gunakan pipet untuk mengisapnya, lalu kita tuangkan di atas kertas yang sudah berlabelkan susu. Oke, nah itu yang terakhir. Nah, susu adalah uji coba yang terakhir. Nah, setelah ini kita akan membiarkan, nah sama seperti yang pembanding tadi ya, kita biarkan selama beberapa menit. Kita akan melihat perubahan atau mana yang mengandung makanan yang mengandung lemak. Nah, setelah itu akan dicatat di tabel pengamatan yang sudah disediakan di buku ini. Setelah kita tunggu beberapa menit, kita akan melihat bersama-sama. Nah, hasil dari kemiri. Nah, kita lihat ya menggunakan senter, apakah dia meninggalkan noda atau tidak. Iya, dapat dilihat kemiri. Nah, meninggalkan noda berarti mengandung lemak ya. Selanjutnya margarin. Nah, margarin juga meninggalkan noda, sangat jelas ya. Berarti dia juga mengandung lemak. Selanjutnya untuk seledri. Nah, bisa kita lihat ya, seledri tidak meninggalkan noda, berarti tidak mengandung lemak. Kemudian wortel, iya juga sama ya, tidak meninggalkan noda. Selanjutnya pada biji jagung kering juga tidak ya, tidak meninggalkan noda. Singkong kering juga tidak. Oke. Kacang tanah. Nah, kacang tanah meninggalkan noda, berarti mengandung lemak. Pepaya juga meninggalkan noda, maka pepaya termasuk mengandung lemak. Lalu ada santan. Nah, santan juga ya sangat jelas meninggalkan noda, berarti dia mengandung lemak. Dan yang terakhir ada susu. Susu juga iya meninggalkan noda, berarti susu juga mengandung lemak. Iya. Baiklah. Itulah uji coba yang sudah kita lakukan pada bahan-bahan makanan, di mana kita mengidentifikasi makanan yang mengandung lemak, dan sudah dilihat tadi bersama-sama mana yang mengandung lemak dan mana yang tidak mengandung lemak. Dan tentunya semua itu dicatat di buku pengamatan yang sudah saya sediakan ya. Baiklah, itu saja yang dapat saya perlihatkan atau perjelaskan ya pada video praktikum kali ini. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai bertemu lagi di praktikum selanjutnya.